Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiman Wijanna, NPM 2022-10090, mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Adapun tugas yang diberikan dosen kepada saya yaitu jelaskan metode untuk evaluasi portofolio, survei ratio, Treynor ratio, Jensen alpha, Sentino ratio, informasi rasio, tracking error, beta dan alpha, risk adjusted, return, Gaussian analysis, DCF atau discounted cash flow, valuation, evaluasi faktor atau faktor evaluation. Jelaskan dengan rumus. Yang jawaban saya yang pertama itu kan penjelasan dari survei ratio. Survei ratio itu hampir identik dengan ukuran Treynor. Treynor ini hanya saja ukuran risikonya adalah deviasi standar portofolio dan tidak hanya mempertimbangkan risiko sistematis yang diwakili oleh beta diciptakan oleh Bill Survey. Ukuran ini mengikuti karyanya pada model penetapan harga aset modal atau CAM dan lebih jauh lagi menggunakan risiko total untuk membandingkan portofolio dengan garis pasar modal. Rumusan dari survei rasio sebagai berikut. Rasio lebih tajam sama dengan PR dikurang RFR dibagi SD, di mana PR itu sama dengan pengambilan portofolio, sedangkan RFR itu tingkat bebas risiko, SD itu deviasi standar. Kedua itu ada penjelasan dari Treynor rasio. Jack L. Treynor adalah orang pertama yang memberikan kepada investor ukuran gabungan kinerja portofolio yang juga mencakup risiko. Tujuan Treynor adalah menemukan ukuran kinerja yang dapat diterapkan pada semua investor tanpa memandang preferensi risiko pribadi mereka. Treynor mengemukakan bahwa sebenarnya ada dua komponen risiko yang dihasilkan oleh fluktuasi pasar saham dan risiko yang timbul dari fluktuasi sekuritas individu. Rumusnya dari Treynor rasio yaitu pengukuran Treynor sama dengan PR dikurang RFR dibagi B atau beta, di mana PR itu sama dengan pengambilan portofolio, RFR itu tingkat bebas risiko, B itu sama dengan beta. Yang ketiga itu penjelasan dari Jensen alpha. Mirip dengan ukuran kinerja yang dibahas sebelumnya, ukuran Jensen dihitung menggunakan CAM, dinamakan berdasarkan penciptaannya Michael C. Jensen rasio. Jensen mengikuti kelebihan pengambilan yang dihasilkan portofolio dibandingkan pengambilan yang diharapkan. Ukuran pengambilan ini juga dikenal sebagai alpha. Jensen alpha mengukur seberapa besar tingkat pengambilan portofolio disebabkan oleh kemampuan manajer untuk memberikan pengembalian di atas rata-rata disesuaikan dengan risiko pasar. Semakin tinggi risikonya, semakin baik tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko portofolio yang memiliki kelebihan return positif. Secara konsisten akan memiliki alfa positif, sedangkan portofolio dengan kelebihan return negatif secara konsisten akan memiliki alfa negatif. Rumusnya dari Jensen alpha itu alpha Jensen sama dengan PR dikurang CAM, di mana PR itu sama dengan pengambilan portofolio, CAM itu tingkat bebas risiko ditambah B tingkat pengambilan bebas risiko pasar. Yang keempat itu ada penjelasan dari Sentino rasio, adalah versi rasio survei yang membedakan volatilitas berbahaya dan total volatilitas keseluruhan dengan menggunakan deviasi standar aset atas
negatif deviasi sisi bawah dan bukan total deviasi standar pengambilan portofolio. Sortino mengambil keuntungan suatu aset atau portofolio dan mengurangi tingkat bebas risiko, lalu membagi jumlah tersebut dengan deviasi bawah aset. Rasio ini dinamakan Friend A. Sortino. Rumus dan perhitungan Sortino rasio. Rasio Sortino sama dengan RT dikurang RF dibagi QD, di mana RP sama dengan pengembalian portofolio aktual atau yang diharapkan, RF sama dengan tarif bebas risiko, QD deviasi sama dengan deviasi standar sisi negatifnya. Yang kelima itu ada penjelasan tentang informasi rasio. Rasio informasi atau IR adalah pengukuran pengambilan portofolio di luar pengambilan suatu tolak ukur, biasanya indeks, dibandingkan dengan volatilitas pengembalian tersebut. Tolak ukur yang digunakan biasanya berupa indeks yang mewakili pasar atau sektor atau industri tertentu. Rumus dari informasi rasio yaitu IR sama dengan pengambilan portofolio dikurang pengambilan tolak ukur dibagi pelacakan error, di mana IR sama dengan rasio informasi pengambilan portofolio sama dengan pengambilan portofolio untuk periode. Pengambilan tolak ukur sama dengan return of pun dijadikan patokan. Pelacakan error sama dengan standar deviasi selisih antara pengambilan portofolio dan benchmark. Yang keenam itu penjelasan dari tracking error atau TE atau risiko aktif, merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu portofolio relatif terhadap benchmark. Tracking error digunakan seorang investor portofolio aktif untuk melihat seberapa dekat portofolio dengan benchmark amanah 2016. Tracking error dapat didefinisikan dengan standar deviasi selisih retur dari portofolio dan benchmark. Rumus standar deviasi dari selisih retur. Rumus tracking error sama dengan standar deviasi. Bedanya kalau standar deviasi menggunakan retur dikurang rata-rata retur, sementara tracking error menggunakan selisih retur dikurang rata-rata selisih retur. Tracking error sama dengan standar deviasi, makin besar berarti makin tinggi resikonya. Penjelasan dari alfa dan beta adalah ukuran yang digunakan investor untuk mengklasifikasi kinerja dan risiko suatu sekuritas atau portofolio investasi. Beta adalah ukuran risiko pasar dan alfa menyatakan apakah imbal hasil suatu investasi melebihi imbal hasil yang diprediksi oleh beta. Rumus alfa dan beta sebagai berikut. Rumus Jensen alfa sama dengan RI dikurang RF ditambah B dikali RM dikurang RF. RI sama dengan imbal hasil portofolio, RM sama dengan imbal hasil market HSG, RF sama dengan risk free rate dibagi suku bunga bebas risiko. B koefisien beta saham terhadap market. Rumus beta BP sama dengan beta portofolio, B sama dengan beta kepemilikan, B sama dengan bobot kepemilikan berapa banyak kepemilikan yang Anda miliki dibandingkan dengan portofolio lainnya. BP sama dengan B1 ditambah W2 ditambah W3 B3 ditambah hasil yang suatu instrumen investasi dengan telah memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang terdapat pada instrumen dalam menghasilkan return. Rumusnya yaitu pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko sama dengan pendapatan bersih dibagi aset pertimbangan menurut risiko, di mana aset tertimbang menurut risiko sama dengan alokasi modal risiko, ekonomis modal atau nilai berisiko. Yang kesembilan itu penjelasan dari Brown Analysis. Penarikan didefinisikan sebagai
mengestimasi risiko yang terkait dengan investasi tertentu dan mempersiapkan diri untuk mengolahnya. Meskipun kejadian drawdown adalah fenomen untuk ketika diamati sehingga batas tertentu, portofolio investor akan terkena dampak negatif ketika batas tersebut terlampau. Semakin banyak drawdown, semakin sulit bagi akun investasi perdagangan untuk kembali ke level normal. Rumus dari drawdown analisis. Rumus sederhana untuk menghitung drawdown sebagai berikut adalah drawdown DD persen sama dengan P-max dikurang P-min dikali 100%, di mana P-min sama dengan nilai terendah atau lemah, P-max sama dengan nilai tertinggi atau puncak. Penjelasan dari discounted cash flow. Discounted cash flow adalah metode analisis peluang sebuah investasi. Discounted cash flow analisis yang dilakukan untuk memperkirakan nilai saham di masa depan. Metode ini digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi, termasuk saat akan melakukan akuisisi perusahaan dan menentukan kebijakan anggaran, modal atau biaya operasional. Lalu bagaimana cara menghitung discounted cash flow? Simak informasi tersebut. Discounted cash flow adalah sebagai berikut. DCF sama dengan CF dibagi 1 tambah R dikali 1 ditambah CF per 1 tambah R pangkat 2 tambah CF per 1 tambah R pangkat 3 tambah CF CF per 1 tambah R pangkat N, di mana CF sama dengan arus kas, R sama dengan tingkat diskonto, dan N sama dengan tahun. Maka untuk periode 5 tahun, rumus diskon cash flow yang digunakan adalah DCF sama dengan CF per 1 tambah R pangkat 1 tambah CF per 1 tambah R pangkat 2 tambah CF per 1 tambah R pangkat 3 tambah CF per 1 tambah R pangkat 4 tambah CF 1 tambah R pangkat 5. Yang ke-11, penjelasan dari evaluasi faktor evaluation. Portofolio efisien dan portofolio optimal. Cara mengevaluasi portofolio saham yang telah kita beli dapat dilakukan dengan mengukurnya berdasarkan kinerja yang menghitung risk and reward. Jadi tidak hanya returnnya saja, namun jika risiko dari portofolionya, investor yang rasional akan memiliki portofolio yang efisien karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu dengan return ekspektasi atau return portofolio. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti, atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti. Portofolio dikatakan efisien jika portofolio tersebut terletak efisien set atau efisien frontier. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk melakukan evaluasi portofolio. Adapun rumus yang dipakai dalam evaluasi faktor, yaitu yang pertama, rumus presentase digunakan untuk menghitung presentase dari suatu faktor dalam hubungannya dengan total atau keseluruhan. Yang kedua, rumus bobot. Jika faktor memiliki bobot atau tingkat kepentingan yang berbeda, rumus untuk menghitung bobot tersebut dapat beragam, seringkali dengan menjumlahkan atau mengalihkan nilai faktor dengan bobot yang sesuai. Yang ketiga, rumus skor. Dalam penilaian atau evaluasi sering digunakan penentuan skor untuk setiap faktor, misalnya menggunakan skala tertentu, misalnya dari 1 hingga 10, untuk menilai atau memberikan skor pada setiap faktor. Terima kasih. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan atau pengucapan saya yang